الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Aqidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di antara poin yang kita akan kaji adalah tentang kawaid, kaidah-kaidah fi tauhid al-asma'i was sifat. Kaidah-kaidah tentang tauhid nama dan sifat. Sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama berkaitan tentang masalah tauhid al-asma'i wa as-sifat. Di antara kaidah yang pertama, la majala lil aqli fil ghaibiyat istiqlalan. Tidak ada ruang bagi akal di dalam perkara gaib. Istiqlalan, secara tersendiri. Amma taba'an fala ba'sa wala haraj. Adapun dalil akal sebagai pengikut maka tidak masalah. Karena masalah sifat Allah perkara gaib. Maka ini kaidah pertama berkaitan tentang bagaimana pendalilan akal terhadap perkara gaib, wabil khusus dalam masalah sifat-sifat Allah, karena sifat Allah perkara gaib. Ya, zat Allah perkara gaib. Yang harus diperhatikan perkataan muallif di sini istiqlalan. Istiqlalan yakni lawan dari taba'an. Taba'an artinya pengikut. Sehingga dalil akal dalam perkara gaib, dalam perkara akidah, bahkan dalam perkara agama secara umum, dibolehkan, dibenarkan berdalil dengan akal, tapi sebagai taba', sebagai pengikut. Bukan sebagai dalil utama, tapi sebagai dalil makmum kepada imamnya, yaitu imamnya dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah. Nah, kesesatan ahli bid'ah itu menjadikan dalil akal sebagai istiqlalan, sebagai imam, sebagai dasar. Ahli sunnah menjadikan dalil akal, namun bukan sebagai dasar. Karena dasarnya adalah Alkitab wa Sunnah. Ya. Jadi ini poin penting. Karena pendalilan itu banyak para ikhwan. Dalil naql, Al-Quran, Sunnah. Dalil akal, dalil fitrah, dalil al-hissi. Adanya Allah, dalilnya kadang bisa digunakan dalil fitrah, naluri. Ada dalil indrawi, adanya Allah. Dalil akal, adanya Allah. Ya. Sebagaimana Imam Abu Hanifah mendebat orang ateis yang anti Tuhan, yang tidak percaya adanya sang pencipta Allah. Imam Abu Hanifah mengajak diskusinya dengan menggunakan akal. Karena memang mereka tidak percaya wahyu. Ya. Yani adanya alam semesta menunjukkan adanya Allah secara akal. Maka Imam Abu Hanifah berdalil dengan dalil. Kata dia, saya menjumpai ada kapal. Dia merapat di dermaga, terus turun barang-barang dari kapal. Namun yang saya heran, kapal itu tidak ada nakhodanya, tidak ada ABK awak kapalnya. Terus kapal melanjutkan lagi perjalanannya. Itu yang saya heran, kapal tidak ada nakhodanya. Kata orang ateis, majnun anta, yani kamu gila. Enggak mungkin katanya. Nah, barulah Imam Abu Hanifah berhujjah, ya. Ini bagaimana kalian mengatakan tidak mungkin kapal ada nakhoda bisa jalan sendiri, sementara kalian tidak imani, tidak percaya adanya pencipta. Sementara ini langit bumi ada tanpa adanya pencipta. Fabuhita ladzi kafar, maka terdiamlah orang kafir tersebut. Ya. Ini riwayatnya disebutkan oleh Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah tentang kisah Abu Hanifah ini. Al-muhim para ikhwan, ini kaidah penting. La majala lil akli fi al-ghaibiyat istiqlalan. Tidak ada ruang bagi akal dalam perkara-perkara gaib secara independen, secara tersendiri. Ya. Adapun secara pengikut, maka jadikan akal sebagai dalil di dalam masalah agama secara umum dan di dalam masalah perkara gaib secara khusus, di antaranya tentang
penetapan adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua. Kullu fahmin fi babil asma'i wa sifati ala khilafi fahmi salafi salih fahuwa batilun. Setiap pemahaman di dalam masalah nama dan sifat Allah namun di atas atau menyelisihi terhadap pemahaman para salafus saleh, setiap pemahaman di dalam masalah nama dan sifat Allah yang menyelisihi terhadap pemahaman para salafus saleh, maka pemahaman tersebut batil. Dan kita punya 3 kaidah penting tentang akidah secara umum, yang salah satunya adalah kaidah yang kita ini sebutkan tadi. Kita punya 3 usul, 3 kaidah pokok dalam berakidah. Yang ini adalah semuanya ini menjadikan sebab tersesatnya ahli bidah karena tidak berpegang dengan 3 usul ini. Taib, catat. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah la ya'khuduna mu'taqadatihim ila minal kitabi was sunnah. Ini kaidah pertama. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengambil akidah mereka kecuali dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Tidak dari khurafat, tidak dari dongeng-dongengan, mimpi dan semisalnya. Tapi dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Kaidah satu ini tidak cukup. Sehingga harus yang keduanya. Kita punya 3 usul. Ya, yang keduanya apa? Yang keduanya tadi, kullu fahmin yukhalifu fahma salaf fil i'tiqad fahuwa batil. Setiap pemahaman yang pemahaman itu menyelisih pemahaman para salaf, maka pemahaman itu batil. Jadi Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para salaf. Minas sahaba wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yani para salaf, para sahabat, para tabi'in. Nah, ini yang ketiga tadi yang kita sebutkan di awal. Yang ketiga, bahwa la madkhala lil aqli fil umur al-ghaibiyat. Tidak ada ruang bagi akal dalam perkara-perkara gaib. Nah, sehingga 3 poin inilah yang ahli bidah menjadi tersesat dalam akidah. Ya. Yang pertama, mereka tidak mengambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Tapi dari mana? Seperti dari khurafat. Contoh akidah orang-orang Syiah. Diambil dari mana? Dari khurafat. Dari dongengan-dongengan yang tidak jelas. Ya. Terus yang kedua, kalaupun diambil dari Quran hadis, mereka tidak sesuai dengan pemahaman para salaf. Sehingga istilah ada ta'wil. Para salaf tidak ada mentakwil tangan menjadi kekuatan, tangan menjadi nikmat. Dan yang ketiga, di antara kesesatan ahli bidah adalah ketika akal berperan sebagai peran utama dalam penetapan perkara gaib. Ya, ini akan kita kaji juga di beberapa kaidah berikut insyaallah. Seperti kaum Mu'tazilah. Mereka ini telah menyerupakan Allah dengan makhluk, kaum Mu'tazilah ya. Yani mereka telah menyerupakan perkara gaib dengan perkara yang dia saksikan, dengan perkara nyata. Jadi tangan Allah kayak tangan kita. Padahal tangan Allah perkara gaib. Tangan kita perkara musyahadah, perkara yang nyata. Mereka kiaskan. Nah, nanti juga ada kaidah tentang masalah ini. Apakah boleh berdalil kias tentang penetapan sifat Allah? Ya, maka nanti ada perincian. Taib. Jadi ini kaidah penting yang kedua ini, kullu fahmin fi babil asma'i wa sifat ala khilafi fahmi salaf fi salih fahuwa batil. Ya. Dan ini banyak contoh-contoh para jemaah. Ya. Yani ahli bid'ah dalam kesesatan mereka dalilnya Al-Quran, dalilnya Sunnah. Seperti orang-orang sufi misalnya berdalil tentang bolehnya istighosah kepada Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah setelah wafat beliau dikubur Rasul, itu dalilnya Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 64. Ini dalilnya Al-Quran. Orang-orang Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib, dalilnya Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Jadi Ali dikafirkan dengan dasarnya Al-Quran sehingga dihalalkan darahnya. Dan inilah kesesatan Khawarij para jemaah. Itu menghalalkan darah. Padahal kafir sendiri, kafir yang asli. Itu jemaah, ada kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man.
itu tidak serta-merta halal darahnya para jemaah. Ini sekarang umat Islam atau orang Islam yang mereka kafirkan langsung halal darah, kan ini aneh. Jadi langsung diharbikan, dikafir harbikan. Dibunuh Ali bin Abi Thalib ya oleh Abdurrahman bin Muljam dengan dalihnya ayatnya Al-Quran. Seperti ini contoh orang-orang sufi. Man yastadillu ala jawazil istighatsah bi Rasulillah wa du'aihi min dunillahi 'inda qabrihi bil Qur'an. Wa hadha syirkun akbar. Syirkun akbar. Namun dalil untuk kesyirikan dengan syirik besar tersebut dalilnya Quran. Maka perlunya pemahaman Quran ini dengan pemahaman para salafus saleh. Ya. Dalilnya surah apa tadi? An-Nisa ayat 64. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka. Kata Allah, dan seandainya mereka ketika mereka menganiaya diri mereka, ini berbuat dosa, ja'uka, lalu mereka datang kepada Muhammad, fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul. Datang kepada engkau Muhammad, mereka memohon ampun kepada Allah, ya. Mereka mohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni mereka, dan juga memohon minta maaf kepada Rasul, Rasul memaafkan mereka. Nah, di sini para jemaah, mereka berdalil berarti mendatangi Rasul. Kata mereka di sini datang termasuk mendatangi kuburan Rasul, meminta kepada Rasul, ya. Beristighosa, minta pertolongan kepada Rasul. Kata mereka ini merupakan hal yang disyariatkan. Padahal maksud ayat adalah ketika Rasul masih hidup. Mana yang memahami ini dari kalangan para sahabat? Tidak ada. Tidak ada para sahabat datang ke kubur Nabi. Hatta Umar bin Al-Khattab ketika musim kekeringan, tidak datang ke kubur Nabi meminta hujan. Tapi Umar bertawassul dengan doanya Al-Abbas, paman Nabi. Ya. Sehingga Umar memerintahkan Abbas untuk mohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Tidak datang ke kubur Nabi. Demikian pula kaum Mu'tazilah berdalil dengan firman Allah surah Al-Anbiya ayat 2 tentang dalil kalau Quran adalah makhluk. Ya. Dan banyak para jemaah dalil-dalil yang dibawakan oleh ahli bid'ah bahwa kesesatan mereka itu dalilnya Al-Quran. Dalilnya hadis sahih kadang. Al-Quran pasti sahih. Maka yang benar di sini adalah bukan masalah dalil tapi masalah istidlal dalam masalah pendalilannya, ya. Akan kita kaji di kaidah berikut nanti insyaallah. Baik. Jadi setiap pemahaman tentang masalah nama dan sifat yang menyelisih pemahaman para salafus saleh, maka dia pemahaman tersebut batil. Ya. Yang ketiga, la yuqasu al-ghaibu 'ala syahidi fi babi al-ghaibiyat. Tidak boleh dikiaskan perkara gaib dengan perkara yang nyata di dalam perkara-perkara gaib. Ya. Maka kalau ada yang tanya para ikhwan, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, beliau salat bersama para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sebagai imamnya. Ya. Nabi Muhammad sebagai imamnya. Para nabi rasul telah meninggal semua. Nabi Muhammad mengimami para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Di Baitul Maqdis salatnya. Lalu kalau ada yang bertanya, bagaimana ya? Kalau sudah bagaimana ini, sudah tidak boleh dipertanyakan lagi. Tidak boleh bertanya kaifa lil umur al-ghaibiyat. Tidak boleh bertanya bagaimana terhadap perkara gaib. Khalas, kita hanya iman kepada perkara gaib itu. Enggak ada tanya bagaimana. Imani adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, dan tidak bertanya bagaimana. Ini perkara gaib dan tidak bisa dikiaskan. Makanya banyak kelompok sesat mengingkari perkara gaib dengan sebab tidak masuk akal. Mu'tazilah mengingkari azab kubur karena sebab ketika kuburan dibongkar tidak ada bekas azab. Mana bekas api, mana bekas tulang katanya yang ringsek gara-gara azab kubur. Lagi pula azab kubur di alam kubur, bukan di kuburan. Kuburan hanya tempat jasad. Dan bahkan jasad pun ini ada khilaf ulama ahli sunnah. Apakah jasad merasakan azab, merasakan nikmat atau cuma ruh? Ini khilaf yang mu'tabar inda ahli sunnah.
Dan yang rajih adalah azab kubur, nikmat kubur mengenai ruh, wal jasad yulhaqu bihi. Jadi azab atau nikmat kubur itu kepada ruh, namun jasad mengikuti. Sebagaimana di dunia nikmat dan azab terasa kepada jasad, namun ruh mengikuti. Itu di alam dunia. Di alam barzah terbalik. Di alam akhirat kelak sempurna dua-duanya. Ya jasad ya ruh sempurna dalam menerima azab, menerima nikmat. Berbeda keadaannya. Kita hidup pernah di alam rahim. Bagaimana hidup alam rahim? Berbeda dengan keadaan hidup di alam dunia. Kita hidup di alam akhirat, di alam barzah nanti tentu berbeda dengan keadaan alam dunia. Ya. Wa hadhihi min akhassi khasaisi qawaid ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah di antara kaidah ahli sunnah wal jamaah yang paling khusus tentang perkara gaib. Ya. Khususnya tentang nama dan sifat Allah, karena semua ini perkara gaib. Ya. Maka al-qiyas fi babil ghaibiyat marfudun 'inda ahli sunnati wal jamaah. Maka mengkiaskan, menganalogikan perkara gaib dengan perkara nyata dalam perkara-perkara gaibiyat, ya, maka Allah hanya menyebutkan iman kepada perkara gaib. Itu sifat orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara gaib tanpa bertanya bagaimana. Maka tidak boleh bertanya bagaimana Allah. Yani bagaimana sifat Allah. Ahli sunnah wal jamaah menyerahkan ilmu kepada Allah tentang kaifiat, bagaimananya. Sehingga tidak boleh bertanya bagaimana tentang perkara gaib dan tidak boleh bertanya kenapa tentang perbuatan Allah, kepada perbuatan Allah. Kenapa ya Allah melakukan ini? Kenapa? Kenapa? Enggak boleh. Ya. Maka perkara sifat-sifat Allah gaib. Ya. Istiwa Allah tidak boleh dikiaskan dengan istiwanya kita makhluk. Karena istiwa Allah gaib. Kalau kita istiwa maknanya apa? Istiwa dalam bahasa Arab, makna istiwa maklum. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Lalu ditanya, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Maka Imam Malik bergetar cuma. Keluar keringat dingin. Imam Malik ditanya bagaimana? Ditanya bagaimana tentang sifat Allah, bergetar Imam Malik rahimahullah ta'ala dan marah besar. Sampai nanti akhirnya orangnya diusir dari majelis beliau. Ini berbahaya, pertanyaan yang membuat syubhat. Karena sifat Allah tidak boleh dibagaimanakan. Kita menetapkan tanpa takyif. Lalu Imam Malik mengatakan, al-istiwa ma'lum. Al-istiwa ma'lum. Yani min haitsul ma'na. Makna istiwa, karena istiwa itu bahasa Arab, bukan bahasa Perancis. Dan Allah berbicara kita dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi istiwa secara bahasa maklum, diketahui maknanya, yaitu al-ulu wartafa'a, yani naik, tinggi dan di atas. Wal istiqrar, sebagian ulama ahli sunnah juga, walaupun tidak sepakat tentang istiqrar, yani menetap. Cuman tinggi, naik, di atas. Ini secara bahasa. Secara makna yani. Namun wal kaif bagaimananya ghair ma'qul, yani majhul. Ghair ma'qul, yani tidak bisa dipahami. Yani majhul, tidak tahu kita bagaimananya. Lalu kata Imam Malik, wal imanu bihi wajib, dan beriman bahwa Allah beristiwa itu wajib, wa su'alu anhu ay ainil kaifiyah bid'ah. Bid'ah. Itu kata-kata bid'ah itu bukan Wahabi yang pertama mengucapkan. Imam Malik juga mengucapkan, dan bertanya tentang bagaimananya istiwa, termasuk semua bagaimana wajah, bagaimana tangan Allah, bagaimana semua sifat Allah, kata Imam Malik, semuanya pertanyaan tersebut bid'ah. Maka tidak boleh bertanya bagaimana terhadap sifat Allah, terhadap perbuatan Allah, ya. Nah, kaidah berikutnya berjamaah yang ke berapa? Keempat, al-qaidatu ar-rabi'ah. Al-ittifaqu fil asma' la yastalzimul ittifaqa fis sifat. Kesamaan dalam nama tidak mengharuskan kesamaannya dalam sifat. Ini kaidah
membantah kepada kaum Mu'attilah sekaligus juga kepada kaum Mumatsilah. Mobil khusus kaum Mumatsilah juga kepada kaum Mu'attilah. Dan inilah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeda dengan kaidah ahli bid'ah yang mengingkari sifat Allah atau yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Apa kaidah ini bunyinya? Keserupaan dalam nama tidak menyebabkan keserupaan dalam sifat. Tapi kalau ahli bid'ah dibalik, yakni la-nya dibuang. Itu kaidah ahli bid'ah. Kaidah ahli sunnah pakai la yastalzim. Kalau mereka yastalzim. Kalau mereka kaidahnya adalah al-ittifaqu fil asma yastalzim al-ittifaqu fi as-sifat. Keserupaan dalam nama berkonsekuensi, berarti keserupaan pula dalam sifat. Kata ahli sunnah justru sebaliknya. Karena dasarnya Quran. Ahli sunnah berdalil dengan kaidah ini dari Al-Quran. Ya, apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa Allah dengan suatu apapun. Tapi Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Allah tetapkan makhluk punya tangan, Allah juga punya tangan. Ya. Yadullahi, kata Allah, yadullahi, tangan Allah fauqa aidihim, di bawah tangan-tangan makhluk. Allah yang mengatakan Allah punya tangan, tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Allah yang tetapkan tangan Allah dan juga tangan makhluk. Allah tetapkan makhluk punya tangan, Allah tetapkan juga dia punya tangan. Namun Allah punya atau menyampaikan sebuah kaidah tadi dalam ayat, laisa kamitslihi. Maka walaupun sama-sama namanya tangan, nanti akan ada kaidah berikutnya lagi yang lebih menjelaskan dari kaidah ini. Cuman sekarang sementara kita katakan, ahli sunnah mengatakan samanya dalam nama tidak mengharuskan sama dalam sifat. Sama-sama tangan Allah. Sama-sama tangan, dari segi makna sama, tangan Allah dengan tangan makhluk ditinjau dari makna sama namanya tangan, tapi berbeda dari sifat, hakikat, kaifiatnya. Meja ini punya kaki, antum punya kaki, gajah punya kaki, semut punya kaki, namanya sama. Apakah setiap nama yang sama mengharuskan sama pula sifatnya? Naqulu la, kita katakan tidak. Maka inilah kaidah yang sangat penting, kaidah ahli sunnah, al-ittifaqu fil asma la yastalzim. Ahli bidah dirubah dengan kaidah iblisiyah, kaidah syaitaniyah, kaidah ngawuriyah wis ngono. Kaidah iblis, kaidah syaitan, bahwa samanya nama mengkonsekuensikan, mengharuskan sama pula dalam sifat. Sehingga para ikhwan, kaum Mumatsilah khususnya, dia berprinsip kalau Allah punya tangan berarti harus sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Harus itu kaum Mumatsilah. Dan memang kaum Mumatsilah ini jarang. Tidak seperti kaum Mu'attilah yang mengingkari sifat. Manusia pertama yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk adalah salah seorang Syiah Rafidhah yang bernama Abul Hakam Ar-Rafidhi. Ya, dia yang pertama menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Yani kaum Mu'attilah. Dan kaum Mu'attilah jarang. Yang banyak kaum Mu'attilah. Mu'attilah itu yang mengingkari. Mu'attilah itu yang menafikan, mengingkari sifat. Dan ingat, selalu saya sampaikan, Mu'attilah yang masyhur ada 5 golongan. Yang pertama Jahmiyah, yang kedua Mu'tazilah, yang ketiga Kulabiyah, yang keempat Asy'ariyah, yang kelima Maturidiyah. Dan Mu'attil itu 2. Ada Mu'attil total, Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengingkari nama, mengingkari sifat kalau Jahmiyah. Mu'tazilah mengingkari, menetapkan nama, mengingkari sifat. Jelas ya? Kalau yang 3 ini sama. Kulabiyah seniornya dari Asy'ariyah, lalu Asy'ariyah seniornya dari Maturidiyah, yang ketiga Maturidiyah. Mereka prinsipnya menetapkan nama dan menetapkan sebagian sifat. Ingat, kalau ditanya apa akidah Asy'ariyah, Kulabiyah, Maturidiyah tentang nama dan sifat, apa akidah mereka? Yusbitunal asma, menetapkan nama Allah semuanya, lalu wa yusbituna ba'dhas sifat, menetapkan sebagian sifat saja. Berapa sifat yang ditetapkan? 7. Sisanya ditakwil, diingkari dengan cara pentakwilan. Baik, Jahmiyah apa akidah tentang nama dan sifat? Mengingkari nama, mengingkari sifat. Jahmiyah. Mu'tazilah menetapkan nama Allah namun mengingkari sifat. Nanti akan ada kaidah bantahan kepada kelompok Mu'tazilah ini, kaidah ahli sunnah. Terus kelompok yang 3, apa akidah mereka tentang nama dan sifat?
Humul ladzina yuthbituna al-asma, mereka adalah orang-orang kelompok yang menetapkan nama, wa yuthbituna, dan menetapkan ba'dha as-sifat, sebagian sifat. Berapa yang ditetapkan? 7 sifat. Antum harus hafal 7 sifat yang ditetapkan oleh mereka Asy'ariyah ini. Apa yang 7 itu jemaah? Dan kalau bisa antum menghafalnya tertib sebagaimana penetapan mereka secara akal. Secara akal. Dan ini sering saya ulang-ulang di majelis. Ini ilmu. Yani mengetahui kesesatan mereka ini ilmu. Mengetahui kesesatan mereka ini ilmu. Apa 7 sifat dan bagaimana cara penetapannya? Antum harus menyebutnya secara tertib. Baik, kata mereka, adanya makhluk, adanya alam semesta, adanya makhluk menunjukkan sifat kudrah. Lalu takhsisul makhlukat, keanekaragaman makhluk menunjukkan sifat iradah bagi Allah. Ini penetapannya apa? Secara akal maksudnya. Jadi menurut akal, adanya makhluk menunjukkan sifat kudrah. Lalu yang kedua, adanya takhsis, yakni keanekaragamannya makhluk. Jadi makhluk itu kan enggak satu. Banyak macamnya, ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hewan, ada alam pun, alam langit, alam bumi. Nah, ini semua ini menunjukkan sifat iradah bagi Allah. Jelas jemaah? Lalu ihkamul makhluqat, ketersusunannya makhluk ini menunjukkan sifat ilmu bagi Allah. Jelas? Jadi berapa sekarang? 3, kudrah, iradah, ada ilmu. Lalu perhatikan para ikhwan. 3 sifat ini, adanya kudrah, adanya iradah, adanya ilmu, menunjukkan sifat al-hayah, sifat maha hidupnya Allah. Jelas jemaah? Maka ditetapkanlah sifat al-hayah, sifat hidup. Berapa sekarang? 4. Lalu kata mereka secara akal bahwa zat yang maha hidup tidak mungkin kalau tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak berbicara. Maka ditetapkanlah 3 sifat. Sifat as-sama', sifat al-basar, dan sifat al-kalam yang menunjukkan kepada zat yang maha hidup. Demikian cara mereka menetapkan 7 sifat. Nanti akan kita kaji lagi di kaidah berikut yang ini bantahan kepada Asy'ariyah, kaidah yang berikutnya nanti insyaallah. Baik. Nah, kita sambung sekarang kaidah yang keempat ini dengan kaidah kelima. Jadi kaidah kelima ini ya adalah merupakan kesempurnaan atau kelanjutan kaidah 4. Apa kaidah kelima? Idza ikhtalafatil idhafatu ikhtalafatis sifatu. Apabila berbeda penyandarannya, maka berbeda pula lah sifatnya. Apabila berbeda penyandarannya, maka berbeda sifatnya. Contoh para jemaah, wajah sekarang. Wajah ini ketika disandar, contoh kita dulu lah makhluk. Contoh kita makhluk. Wajah, ketika wajah ini disandarkan kepada seorang yang bernama Muhammad, sehingga menjadilah wajah Muhammad. Sama tidak wajah ini ketika disandarkan kepada wajah yang bernama Ali. Sekarang pertanyaannya, wajahnya Muhammad dengan wajahnya Ali sama apa tidak para jemaah? Setelah wajah ini menjadi wajah Ali atau wajah Muhammad atau wajah Abdullah, sama apa tidak? Berbeda. Nah sekarang wajah ketika disandarkan kepada Allah menjadilah wajah Allah, berbeda. Berbeda nanti sifat wajah tersebut ketika wajah disandarkan kepada makhluk. Wajah makhluk misalnya. Nah ahli bid'ah tidak mengenal ini. Yang namanya wajah mau disandarkan kepada Allah kek, disandarkan kepada makhluk kek, wajah ya wajah. Berarti maknanya sama saja. Tidak boleh berarti menetapkan wajah bagi Allah karena makhluk punya wajah, karena wajah sama saja. Wajah sama saja mau disandarkan kepada Allah, mau disandarkan kepada makhluk. Lah kita di dunia loh para ikhwan, wajahnya Ali sama enggak bentuknya dengan wajahnya Abdullah? Wajahnya Ali sama dengan wajah Abdullah? Tidak sama, walaupun mirip, mungkin ada orang yang mirip, tapi tidak sama. Apalagi naudzubillah wajahnya manusia dengan wajahnya monyet, sama tidak? Sama-sama wajah. Wajahnya gajah, wajahnya semut misalnya. Sudah berbeda. Maka kata wajah ketika disandarkan kepada si A berbeda kepada ketika disandarkan kepada B. Maka ikhtilaf al-idhofat, penyandaran berbeda. Penyandaran berbeda pula dari sifat hasil dari yang disandarkan.
Maka wajah yang disandarkan kepada Allah berbeda dengan wajah yang disandarkan kepada makhluk. Demikian semua sifat. Demikian semua sifat para jemaah. Jadi ini kaidah yang penting. Pendengaran ketika disandarkan kepada Allah dengan pendengaran ketika disandarkan kepada makhluk sama? La. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Nah, ditegaskan dengan kaidah berikut. Dengan kaidah ke-6. Betul ke-6 ya? Nah, al-ittifaqu fil ismil kullil mutlaq. Ini sama dengan kaidah sebelumnya. La yastalzimu al-ittifaqa ba'da al-idafa wat taqyid wat takhsis. Ya. Maka kata muallif, wa hiya qaidatun tuwaddihu ma madha. Kaidah ini adalah penjelasan kaidah sebelumnya. Ya. Memang lafaznya agak panjang ini, tapi maknanya sama dengan kaidah sebelumnya. Yakni keserupaan di dalam nama yang masih mutlak tidak mengharuskan keserupaan terhadap sebuah nama yang sudah disandarkan atau sudah dikhususkan. Seperti tadi, kalau istilah wajah para jemaah, ketika wajah cuman baru wajah saja, wajah gitu tok, sama tidak maknanya? Umum? Sama. Artinya wajah itu ya wajah. Kalau ada segi makna sama saja, ya wajah. Enggak ada istilah wajah beda karena masih umum, mutlak. Berbeda ketika dikatakan wajah Allah. Nah, ketika wajah dikhususkan, dikaitkan dengan Allah, menjadi berbeda. Tidak lagi umum maknanya. Beda dengan cuman wajah saja. Kalau cuman wajah saja disebut wajah, berarti ini umum masih. Maknanya ya wajah secara umum maknanya. Tapi ketika wajah dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan makhluk, dikaitkan dengan manusia, dikaitkan dengan binatang, sama tidak kalau sudah dikaitkan begini? Tidak mengharuskan sama dari sisi maknanya. Dari sisi maknanya. Ya. Wajah Allah tentu tidak seperti dengan wajah makhluk. Dari sisi bukan makna, dari sisi apa? Hakikatnya, dari sisi hakikatnya. Yani artinya nama wajah tadi sudah tidak lagi umum, tapi sudah dikhususkan, sudah ditetapkan wajah Allah. Maka tidak boleh lagi mengatakan wajah Allah sama dengan wajah manusia. Kenapa? Karena makna wajah tidak lagi umum itu. Sudah dikhususkan dengan Allah, dengan manusia. Maka sudah berbeda lagi. Tidak boleh mengatakan sama. Maka la yastalzimul ittifaq ba'dal idhafat wat taqyidi wat takhsis. Ya. Baik, al-qaidah allati ba'daha, kaidah berikutnya. Tentang qiyas. Azan? Baik. La yusta'malu fi haqqillahi, tidak boleh digunakan pada hak Allah illal qiyasul aula, kecuali qiyas aula, duna ghairihi min anwa'il aqyisah, bukan qiyas-qiyas yang lain. Jadi qiyas itu ada 3 jemaah. Qiyas yang boleh ditetapkan bagi Allah, dianalogikan kepada Allah sesuatu, qiyas itu hanya satu saja, itu qiyas aulawi. Adapun selain qiyas aulawi haram ditetapkan, digunakan terhadap hak Allah. Jadi qiyas itu ada qiyas syumul, ada qiyas tamsil namanya. Qiyas tamsil. Ada qiyas syumul. Ya. yakni menyerupakan sesuatunya. Ya. Menyerupakan sesuatunya. Ini tidak boleh. Ya, karena kalau qiyas syumul atau qiyas tamsil ini konsekuensinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang boleh qiyas aula. Nah, bagaimana qiyas aula ini berjemaah? Qiyas aula itu yakni di antara bentuk lafaznya, kalau kita mau katakan yang boleh untuk hak Allah itu begini. Setiap sesuatu yang sempurna pada makhluk, yang tidak ada kekurangan sama sekali, maka Allah lebih berhak untuk menyandang kesempurnaan itu. Sesuatu yang sempurna pada makhluk, namun dengan syarat tidak ada kekurangannya sama sekali, maka Allah lebih berhak. Allah lebih berhak untuk menyandang kesempurnaan tersebut.
Sebaliknya, setiap kekurangan pada makhluk yang tidak ada kesempurnaan sama sekali padanya, maka Allah lebih berhak untuk disucikan dari kekurangan tersebut. Contoh jemaah, buta atau melihat dululah. Melihat pada makhluk kesempurnaan bukan? Kesempurnaan. Ada enggak kekurangannya di situ pada melihat? Enggak ada. Maka Allah lebih apa? Allah lebih berhak untuk disifati melihat. Karena makhluk punya penglihatan adalah kesempurnaan. Makhluk mendengar. Sifat sempurna bagi makhluk? Iya, karena kalau budak itu makhluk berarti cacat. Sebagaimana makhluk kalau buta berarti cacat. Maka itu berarti sifat yang dinafikan bagi Allah. Maka demikian pula contohnya buta, cacat, mati. Kalau itu merupakan sifat kekurangan pada makhluk, maka Allah lebih berhak untuk diapakan? Untuk disucikan dari sifat cacat tersebut. Tapi syaratnya tadi apa? Kesempurnaan yang tidak ada kekurangan sama sekali. Baik. Anak punya anak pada makhluk, itu kesempurnaan tidak berjemaah? Anak pada makhluk kesempurnaan tidak? Yani kalau makhluk tidak punya anak disebut apa? Ada kekurangan. Sehingga kalau tidak punya anak, rumah tangga tidak punya anak, sampai berusaha mencari obat, sampai makan rumput Fatimah, sampai supaya punya anak. Atau kurma apa jemaah? Biasanya kurma, katanya cari kurma yang sing sepet itu loh jemaah. Pokoknya berobat ke sana kemari agar punya anak. Berarti merupakan bentuk kekurangan kalau makhluk tidak punya anak. Berarti kesempurnaan pada makhluk kalau punya anak. Nah sekarang pertanyaan sesuai dengan kaidah tadi. Berarti kalau punya anak adalah kesempurnaan pada makhluk, berarti Allah lebih pantas untuk punya, begitu? Maka Allah lebih pantas untuk punya anak, begitu? Aja al-jawab la. Terus bagaimana maksudnya? Anak bagi makhluk dari satu sisi memang kesempurnaan, tapi sisi lain adalah kekurangan. Makanya kita gunakan tadi kaidah setiap kesempurnaan pada makhluk yang tidak ada kekurangannya sama sekali, seperti melihat. Tapi kalau anak kesempurnaan namun dari satu sisi ada kekurangan. Apa kekurangannya? Karena punya anak pada makhluk sempurna dari satu sisi memang, tapi kurang di sisi lain itu apa? Karena makhluk punya anak dasarnya karena adanya hajat, adanya kebutuhan. Ini kekurangannya. Justru makhluk ketika membutuhkan anak, maknanya berarti dia ada sifat kekurangannya. Maka kalau yang seperti ini, yang kesempurnaan pada makhluk namun ada kekurangannya di situ, tidak boleh disandarkan bagi Allah. Tidak boleh. Jelas jemaah? Makhluk kalau makan sempurna enggak sifat makhluk kalau makan? Jemaah? Sempurna lah. Kalau makhluk enggak makan berarti maknanya sakit dia. Berarti tidak sempurna makhluk kalau tidak makan. Karena sakit dia maknanya. Orang tidak makan itu. Taib. Berarti kalau makhluk makan sifat kesempurnaan. Berarti makan lebih berhak Allah untuk memiliki sifat makan, minum. Nakulullah. Kenapa? Sama dengan anak tadi. Karena makan, minum, kesempurnaan pada makhluk. Namun di satu sisi apa? Kekurangan. Karena makhluk berhajat. Termasuk tidur. Makhluk kalau tidak tidur, tidak sempurna. Sakit ya. Maka makhluk butuh tidur. Namun tidurnya makhluk sempurna memang. Dari satu sisi menunjukkan kepada kekurangan. Karena butuhnya kepada tidur. Untuk mengembalikan semangat dan semisalnya. Maka tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Jadi kias yang boleh hanya kias aulawi ini. Adapun kias syumul, kias tamsil maka tidak diperbolehkan. Al-qaidah lati ba'daha, kaidah yang berikutnya. Nususus sifat, kaidah ke-8. Jadi antum kalau mengetahui kaidah ini berarti antum sudah memegang kunci. Jadi akan kokoh ilmu antum dalam masalah nama dan sifat Allah. Tidak akan goyah dengan syubhat-syubhat dari ahli bidah, baik kaum Mu'attilah ataupun kaum Mumatsilah. Jelas ya, ini kunci. Maka antum minimal paham. Tidak harus hafal lah. Syukur-syukur hafal tadi. Cuman minimal paham kaidah per kaidah tadi. Baik, sekarang kaidah yang ke-8. Nususus sifat muhkamatun bi'tibari ma'aniha, mutasyabihatun bi'tibari kaifiyatiha. Nas-nas
yakni dalil-dalil baik Quran ataupun hadis tentang sifat Allah itu muhkamah. Muhkam. Kita ingat nusus syariat itu ada muhkam, ada mutasyabih. Muhkam artinya jelas, mutasyabih artinya samar. Muhkam jelas, hatta orang awam paham. Itu muhkam. Yani alladzi la yahtaju ila tafsir, la yahtaju ila asy-syarh. Muhkam artinya jelas, enggak perlu penjelasan, enggak perlu penafsiran, jelas. Qul huwallahu ahad, ini muhkam. Contohnya. Mana yang mutasyabih contohnya? Contohnya inna nahnu. Nahnu itu mutasyabih itu. Dan mutasyabih itu artinya apa para jemaah? Yani alladzi yahtaju ila tafsir, yang butuh kepada penafsiran, yang mana mutasyabih menurut orang awam, yani orang yang tidak tahu, yani. Kalau bagi ulama yang ar-rasikhuna fil ilmi tidak ada istilah ayat mutasyabih, tidak ada. Gitu. Maka ayat itu muhkam, ada ayat mutasyabih. Apa itu muhkam? Jelas, wadih, wuduh. Adapun mutasyabih yang perlu pada tafsir. Apa contohnya? Kalau yang muhkam tadi, qul huwallahu ahad. Semua orang paham Allah itu ahad, ahad itu asa. Enggak ada lagi 2, 3, 4. Yang mutasyabih contohnya inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami. Kalau ulama enggak mutasyabih ini. Kalau ulama paham makna kami itu apa. Tapi bagi orang awam kami ini bingung. Kenapa Allah kok ngomong kami? Bukankah kami menunjukkan banyak? Katanya esa, katanya ahad, tapi kok kami? Mana yang mutasyabih? Nahnu ini. Jelas jemaah. Nah sekarang berkaitan tentang ayat-ayat sifat, maka ditinjau dari ma'aniha, ditinjau dari maknanya, maka muhkam. Allah berfirman, yadullah, tangan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika, wajah Allah. Ditinjau maknanya, ini ayat muhkam tidak? Muhkam. Karena makna wajah jelas bagi kita ahli sunnah. Wajah yang ini bukan kaki. Wajahnya ini wajah secara bahasa Arab jelas. Namun mutasyabihatun. Namun ayat seperti itu, seperti wa yabqa wajhu rabbik itu, atau seperti hadis Nabi, Allah turun, yanzilu rabbuna, Allah rabbuna turun. Kata-kata turun ini nas sifat, maka ditinjau dari maknanya jelas makna turun. Semua orang turun itu tahu dari atas ke bawah itu turun. Tapi mutasyabihatun, tapi mutasyabihah yakni tidak jelas. Mutasyabihah itu tidak jelas bi'tibari apa? Ditinjau apanya jemaah? Kaifiyatiha, ditinjau bagaimananya. Bagaimananya wajah mutasyabih. Ditinjau dari turun mutasyabih, turunnya Allah bagaimana? Jelas di sini para jemaah. Inilah yang berarti nusus sifat, nas sifat itu kita melihat dari dua sisi, dari sisi makna, dari sisi kaifiat. Dari sisi makna jelas tidak para jemaah? Makanya sifat Allah itu menurut ahli sunnah, ya, dari sisi makna maklum. Sebagaimana kata Imam Malik tadi, yani maklum min haitsil makna, al-istiwa min haitsil makna maklum. Amma min haits al-kaifiyat makna, namun ditinjau dari kaifiatnya istiwa majhul, ay ghair ma'qul. Tidak dipahami karena bagaimana kita tidak paham bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berjamaah mengetahui sesuatu kaifiat itu harus dari salah satu dari 3 kemungkinan. Satu, kita pernah melihat. Yang kedua, kita melihat yang serupanya, Yang ketiga, ada berita yang menyampaikan. Sementara ketiga poin ini tidak ada pada bagaimana sifat Allah. Tidak ada. Kita belum pernah ketemu Allah, kita belum pernah melihat sesuatu yang serupa dengan Allah karena kita tidak tahu yang sesungguhnya dan kita tidak diberitahukan baik oleh Allah atau oleh Nabi Muhammad dalam hadis terkait bagaimananya sifat. Nabi hanya menyebut sifat, bagaimana yang Nabi tidak menyebutkan. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaidah yang berikutnya. Al-qaidah kam? Al-qaidatu at-tasi'atu, kaidah yang ke-9. Adzan. Ayo fadhal adzan. Belum? Hah? Halas, lanjut. Kaidah yang ke-9. Al-aslu fi nususil asma'i wa sifat baqa'uha ala dhahiriha
Hukum asalnya nas-nas. Nas itu apa tadi? Teks-teks dalil, Quran atau hadis. Berkaitan nama dan sifat, itu harus ditetapkan, dipahami sesuai dengan dohirnya. Yani kalau wajah ya wajah, maknanya wajah ya wajah. Jangan menjadi yang lain, maknanya seperti dijadikan arti pahala oleh orang-orang Asy'ariyah. Tangan ya tangan. Demikian kaidah, dan itu sebagaimana kata Imam Syafi'i. Pada pembahasan nanti insya Allah akan kita baca. Ya. Maka para jamaah, ini bukan hanya dalam masalah nama dan sifat saja. Semua nas-nas Quran kita bawa dohirnya dulu. Kecuali apa para jamaah? Kecuali ada dalil yang merubah dari makna yang dohir kepada makna lain. Kalau ada qarinah. Contoh para jamaah. Contoh. Singa sedang makan di hutan. Misalnya. Singa sedang makan di hutan. Yang antum pahami singa apa itu para jemaah? Binatang atau manusia? Singa, binatang, makan di hutan. Tapi kalau ada orang ngomong, singa ini naik mimbar dan berpidato dengan berapi-api, menyampaikan orasinya. Singa naik mimbar. Ini yang antum pahami apa? Singa atau manusia yang jago pidato? Manusia. Dari mana? Dari qarinah. Karena tidak mungkin singa itu bisa naik mimbar. Itu qarinahnya. Maka nanti dalam ayat azan dulu ya, yang azan ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kaidah yang sangat penting ya, tentang berkaitan bahwa di dalam nas-nas syariat secara umum bahkan itu wajib kita untuk memahaminya secara dohirnya. Makna dohir yakni sesuai dengan bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah, itu bahasa Arab. Yang ada di pikiran kita ketika Al-Quran mengatakan misalnya wajah Allah atau tangan Allah, maka wajah dan tangan itu yang kita pahami. Jangan berpindah kepada makna lain. Kecuali kalau datangnya dalil yang lain yang menunjukkan kepada makna yang lain. Bahkan dalam semua nas syariat. Contoh para jemaah. Tentang lafad al-jannah dalam Quran. Ya. Contoh. Terjadi perselisihan para ulama. Namun kalau sesuai dengan kaidah kita, maka lafad jannah dalam Quran berarti maknanya adalah sesuai dengan dohir, yaitu yang dimaksud adalah surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman.
Sehingga terjadilah perselisihan pendapat para ulama ahli sunnah ini berkaitan tentang lafaz al-jannah, yakni yang dimasuki oleh bapak kita Adam alaihissalam. Ya, uskun anta wa zaujukal jannata. Nah, jannah ini apa yang dimaksud? Ya, yakni dia melangkah wahai Adam dan istrimu Hawa al-jannah, di surga al-jannah. Maka di antara ulama ada yang memahami kepada zahirnya. Ada ulama yang memahami kepada makna yang lain. Itu yang dimaksud bustanun fil ard katanya. Maksud jannah yang diisi oleh Adam alaihissalam dulu, itu adalah bustanun fil ard, yakni taman yang ada di muka bumi ini. Ada lagi ulama yang mengatakan dia adalah jannatul khuldi allati sadkhuluhal mu'minun. Surga ini maksud surga yang kekal nanti yang akan diisi oleh orang-orang yang beriman. Maka yang benar sesuai dengan kaidah bahwa surga yang dihuni Adam adalah surga juga yang akan dihuni kelak oleh orang-orang yang beriman. Cuman memang terjadi khilafnya, kenapa para jemaah? Loh, kalau surga itu adalah juga surga yang nanti akan dihuni oleh orang beriman. Loh, Nabi Adam keluar loh, Mas, dari surga. Jangan-jangan nanti kita juga keluar juga dari surga. Lah ya jemaah, kondisinya kan tentu berbeda. Tapi yang dimaksud surga sesuai dengan kaidah kita adalah surga yang dimaksud oleh ayat adalah surga yang akan dihuni oleh orang-orang beriman juga kelak. Terlepas ada khilaf ulama dalam masalah ini para jemaah. Maka ketika Allah berfirman dalam ayat bal yadahu mabsutatan, maka wajib kita menetapkan adalah hakikat dua tangan Allah. Ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, maka kita wajib menetapkan hakikat apa Allah? Wajah Allah. Dan ini adalah disepakati oleh ahli sunnah, yang mana justru ahli bid'ah sebaliknya para jemaah. Kalau ahli bid'ah sebaliknya, mereka bersepakat bahwa ayat-ayat tentang sifat harus ditakwil, harus dirubah dari dohirnya kepada makna yang lain. Contoh para jemaah, ada seorang ustadz, saya lihat videonya, seorang ustadz yang kalau ngomong hadis selalu menyebut nomor hadis. Kalau ayat Quran selalu di pojok kanan kiri dan seterusnya jemaah. Tentu antum tuh tahu ustaz ini. Inisialnya A, H. Kata dia nih, ketika Allah disifati dalam Quran sifat lupa, ini harus ditakwil katanya. Al-jawab kita katakan tidak perlu takwil. Tapi anisyan dalam Quran yang ditetapkan bagi Allah beda dengan anisyan yang Allah nafikan juga dalam Quran. Jadi Allah nafikan sifat anisyan, namun Allah tetapkan pula sifat anisyan dalam Quran. Maka jawaban kita ahli sunnah bahwa anisyan dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Maka mana yang pertama, anisyan bimana at-tarki an ilmin wa amdin. Ini nisyan, lupa yang ditetapkan bagi Allah. Nisyan yang kita bela adalah nisyan dengan makna apa? At-tark, meninggalkan dengan sengaja dan atas dasar ilmu. Maka makna nisyan dalam ayat yang ditetapkan bagi Allah, maknanya adalah Allah melupakan, Allah tidak memperhatikan, Allah mencuekkan, dilupakan oleh Allah. Maknanya Allah meninggalkan. Itu makna nisyan yang ditetapkan bagi Allah. Namun nisyan yang dinafikan bagi Allah adalah nisyan yang ada pada makhluk yang memiliki sifat kekurangan. Itu makna nisyan bima'na dhuhul adzikir, dhuhul an dzikrin, yani lupa atau hilangnya ingatan. Ini lupa yang dinafikan bagi Allah. Ya. Maka wa ma rabbuka nasiyan. Allah Rabbmu tidak lupa. Ini mana lupa apa? Hilang ingatannya. Dan itu sifat makhluk, sifat manusia. Tidak boleh ditetapkan bagi Allah karena itu sifat kekurangan. Dan lupa ini warisan dari bapak kita Nabi Adam. Kata Nabi. Jadi Nabi Adam ketika lupa ditagih jatah umurnya oleh malaikat maut. Kata Adam, lo umurku masih 40. Masih tersisa 40. Karena Nabi Adam itu usianya 1000 jemaah. Terus begitu melihat Nabi Daud, begitu melihat Daud, yakni cucu di antara cucunya Adam, umurnya tuh sedikit. Lalu kata Adam, kasih dari umurku. Ya. Dikasihlah 60. Lalu berkuranglah Adam. Dari 1000 kurang 60. Ketika pas waktunya, Adam merasa sih kurang 40. Kata malaikat, bukankah engkau sudah kasih kepada Daud cucumu? Oh iya, lali. Maka wanasya Adam, wanasya banuhu. Kata Nabi, maka lupalah Adam, akhirnya anak cucunya pun terkena sifat lupa. Maka itu sifat kita, lupa itu cuma. Ya. Maka ini sifat yang tidak boleh ditetapkan bagi Allah. Tapi lupa dengan mana apa tadi yang ditetapkan bagi Allah? At-tark, yakni Allah melupakan.
Kata Allah apa tentang orang yang lupa zikir atau meninggalkan tidak beriman kepada ayat-ayatnya? Ya, itu dalam surah Thaha. Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah ketika datang ayat-ayat kami, kalian melupakannya. Demikian pula lah kalian di hari ini, di hari kiamat, aku lupakan. Apa makna Allah melupakannya? Yani Allah bukan lupa ingatan, hilang ingatan, tapi Allah meninggalkannya. Jadi tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada ta'wil, tidak ada untuk merubah dari makna zahir kepada makna lain para jemaah. Ini kaidah yang penting ya. Diperkuat ya, oleh kaidah yang ke-10. Al-aslu fil kalam al-haqiqah wa la yazuzul intiqal anhu ila al-majazi ila biqarinah. Hukum asal kalam itu adalah hakikat. Kalau singa ya singa. Itu hukum asal. Kecuali berpindah dari makna singa menjadi makna lain apabila ada qarinah. Seperti tadi tuh, singa naik podium. Qarinahnya adalah podium. Tapi kalau singa makan di hutan atau singa makan di restoran, kira-kira aja mah? Singa apa orang itu maksudnya? Orang. Jadi singa makan di restoran ini orang yang tamak mungkin, ya kan? Raja singa makan di restoran sama pelacur misalnya. Berarti apa? Manusia yang tamak. Atau singa naik podium, berarti manusia yang pandai berorasi misalnya. Tapi singa makan di hutan atau makan daging. Singa makan daging. Singa apa orang? Ya singa lah. Mana dalil yang menunjukkan kok jadi orang? Karena bisa singa makan daging. Ya, ini jemaah. Maka tidak boleh memindahkan perkataan yang asalnya adalah hakiki. Seperti tangan. Tangan Allah hakiki, tangan. Malah kok bisa jadi kekuatan? Mana qarinah, mana dalil? Maksud qarinah itu dalilnya mana? Dalilnya adalah akal. Jadi ahli bidah itu para jemaah, ketika mengharuskan dialihkan makna zahir kepada makna lain karena menghindari tamsil. Menghindari tamsil kata mereka. Karena kalau mengatakan tangan hakiki, tamsil nanti. Tuh, maka tadi disebutkan kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan sifat. Ini juga bantahan kepada ahli ta'til. Yani mereka mengingkari sifat Allah, mengingkari hakiki Allah punya tangan dalam rangka apa? Dalam rangka lari dari tamsil. Berarti secara tidak langsung sebelum mereka mengingkari sifat Allah, terlebih dahulu mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena justru mereka mengingkari sifat itu karena sebab dalam pikiran mereka kalau Allah punya tangan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka setiap mu'atil itu pasti mumasil. Setiap mu'atil mumasil. Setiap yang mengingkari sifat pasti menyerupakan sifat. Karena sebelum menta'atil, sebelum mengingkari sifat, terlebih dahulu dia telah apa dalam otaknya? Telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya dia mengingkari. Karena alasannya kalau menetapkan konsekuensinya harus serupa Allah dengan makhluk. Baik, wallahu taala alam. Kita lanjut. Jemaah, saya minta harus selesai dulu yang kaidah ini baru kita lanjut baca kitab Aqidah Imam Syafi'i. Ya, karena Imam Syafi'i di sini membawakan beberapa kawaid. Insyaallah pada pertemuan berikut kita masih lanjut sesi 2, kaidah-kaidah dalam nama dan sifat. Wallahu taala alam. Wassallallahu Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.